Jordi adalah anak orang kaya yang terkenal di Jakarta. Saking kayanya, apapun yang diinginkan hampir semuanya terpenuhi. Pak Broto, ayah Jordi, dan Ibu Marta ibunya Jordi, merupakan pengusaha kaya yang terkenal di Jakarta. Mereka bangun usaha dari bawah sehingga sampai maju dan besar seperti sekarang. Jordi selalu hidup serba berkecukupan. Sedangkan Julie adalah anak seorang karyawan farmasi obat ibunya. Marni, karyawan farmasi bagian pemasaran. Yuli mempunyai seorang adik bernama Yani. Jordi dan Yuli adalah teman sekolah. Jordi adalah anak yang iseng, sering mengganggu Yuli di sekolah. Hingga suatu ketika Yuli menggantikan ibunya, mengantarkan pesanan obat ke apotek. Di sesuatu tempat Yuli bertemu dengan Jordi. Tapi Yuli tidak memperdulikan Jordi. Karena memang Jordi orang yang iseng, timbul niat untuk mempermainkan Julie. Maka diikutilah Julie sampai ke tempat ia mengantarkan pesanan obat. Sesampainya di depan apotek, Yuli langsung masuk ke apotek. Tanpa menaruh curiga sedikit pun kepada Jordi. Jordi yang diam-diam mengikuti Yuli, akhirnya memberhentikan motornya di tempat yang aman. Dia turun dan mendekati motor Yuli. Jordi memberi oli di cakram rem motor milik Julie, sehingga motor Yuli kurang pakem remnya. Saat Yuli keluar dari apotek, Yuli tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Dia memang tidak bertemu Jordi di tempat itu. Yuli menaiki motor tanpa kecurigaan sedikit pun ke apotek selanjutnya. Saat tiba di jalan yang cukup ramai, Yuli terkejut karena ada ibu-ibu yang menyeberang dengan tiba-tiba. Yuli dengan cepat menarik rem, tetapi apa yang terjadi? Motor Yuli tidak berhenti melaju, dan hampir menabrak ibu yang menyeberang tadi. Dengan terpaksa Yuli membanting motor ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan ibu itu. Motor Yuli menabrak pot besar di pinggir jalan, motor Yuli rusak parah, dan barang yang mau diantar pun jatuh berserakan. Si ibu berkata, "Aduh maaf ya nak, ibu menyeberang jalan tidak lihat-lihat." "Oh tidak apa-apa bu, memang saya yang menyetir motor dengan melamun," Yuli menjawab. Yuli bangun dan membereskan barang bawaannya. Sedangkan ibu tadi berlalu begitu saja. Yuli bergumam dalam hati. Padahal jarak motor dengan ibu tadi cukup jauh. Tapi kenapa motorku tidak mau berhenti ya? Lalu ia teringat Jordi. Ini pasti kerjaan Jordi. Jordi, Yuli berteriak memanggil Jordi. "Keluar kamu, aku tahu. Kamu pasti ada di sini." Jordi akhirnya keluar dengan wajah tersenyum, tanpa merasa bersalah. "Ini pasti kerjaan kamu," bentak Yuli marah. Jordi yang merasa bersalah, memeriksa motor yang menabrak pot besar di pinggir jalan. Motor Yuli rusak parah. Bannya sudah tidak berbentuk, dan stangnya pun bengkok tidak beraturan. Akhirnya Jordi merasa kasihan. "Maafkan aku Yuli. Aku akan bertanggung jawab untuk memperbaiki motormu dan mengantarkan barang bawaanmu," kata Jordi. "Kebetulan, di depan jalan ada bengkel motor. Aku akan mengantarkan motor ke bengkel itu," Jordi menambahkan. Setelah mengantarkan motor itu ke bengkel, Jordi juga mengantarkan Yuli sampai ke apotek selanjutnya. Tidak sampai di situ saja. Jordi juga mengangkat barang-barang bawaan Yuli masuk ke apotek. Setelah semuanya selesai Yuli mengucapkan terima kasih kepada Jordi. "Terima kasih ya sudah membantuku membawakan barang sampai ke dalam," kata Yuli. "Ya, aku juga minta maaf karena telah membuatmu celaka," kata Jordi lagi. Setelah semuanya selesai, Jordi juga mengantarkan Yuli pulang ke rumah. Di tengah jalan mereka berboncengan. Sambil mengobrol panjang lebar, dalam hati mereka juga ada perasaan yang aneh. Sesampainya di rumah Yuli, Jordi pamit untuk mengambil motor Yuli dan mengantarkannya. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka berteman dengan baik. Bahkan ada benih-benih cinta di antara mereka. Tanpa mereka ketahui, ternyata kedua orang tua Jordi mengetahui hubungan mereka. Dan akhirnya Jordi dan orang tuanya bertengkar. Intinya, orang tua Jordi tidak setuju kalau Jordi berhubungan dengan wanita yang tidak selevel dengan mereka. "Kamu harus putuskan hubunganmu dengan perempuan itu. Kalau tidak kamu tidak mendapat warisan dari keluarga ini," kata Ibu Marta, ibunya Jordi. Sedangkan ayah Jordi hanya diam saja. "Aku tidak peduli dengan warisan itu," Jordi menjawab. Karena Jordi selalu melawan ibunya akhirnya ayah Jordi tidak tahan juga.
Pergi kau dan jangan datang ke sini lagi. Bentak ayah Jordi. Aku akan pergi, kata Jordi. Akhirnya Jordi meninggalkan rumah itu. Saat mereka lulus sekolah, Yuli pindah ke kota lain. Karena mengikuti orang tuanya yang pindah kerja, dan Yuli tidak sempat berpamitan dengan Jordi. Karena putus asa, Jordi akhirnya memutuskan pergi dari kota itu. Jordi sampai di kota Surabaya, dan mengadu nasib di sana. Dan akhirnya, Jordi kerja di sebuah perusahaan elektronik sebagai security. Walaupun gajinya pas-pasan, tapi Jordi cukup senang. Setelah 3 bulan bekerja tidak disangka-sangka, Jordi bertemu dengan Yuli. Dan ternyata Yuli juga bekerja di perusahaan tersebut. Hanya saja Jordi bekerja di lapangan sedangkan Yuli di kantor. Wajar kalau selama 3 bulan ini, mereka tidak pernah bertemu. Dan mereka pun melanjutkan hubungan mereka. Hingga akhirnya, mereka pun menikah. Walaupun sebenarnya orang tua Yuli kurang menyetujuinya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yuli sangat mencintai Jordi. 4 tahun berlalu Jordi dan Yuli sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lily. Jordi sangat menyayangi Lily. Hingga suatu ketika Lily jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan tabungan mereka, tidak cukup untuk membiayai pengobatan Lily. Akhirnya Jordi pun meminjam uang ke sana kemari. Saat di rumah sakit Lily minta dibelikan roti kesukaannya. Akhirnya Jordi terpaksa keluar untuk membelikan roti. Setelah mendapatkan roti yang diinginkan Lily, Jordi duduk sebentar di pinggir jalan sambil merokok. Dia memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk biaya pengobatan Lily. Tiba-tiba telepon Jati berdering. Jordi, kamu di mana? Lily sakit, kenapa kamu malah pergi? Suara Yuli di seberang telepon dengan nada yang kesal. Lily sedang sakit, kenapa malah kamu tinggalkan? Baik, aku akan segera